Nah, dari topik of the day berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari konsumer, pemirsa, ada produsen rokok yang kemarin sempat mengalami pelemahan yang cukup dalam yang menjadi pemberat bagi IHSG, namun pada perdagangan hari ini sudah berbalik arah ke zona hijau. Ya, Gudang Garam, dan berikut informasi selengkapnya. Di mana produsen rokok PT Gudang Garam Tbk atau GGRM mencatatkan penurunan volume penjualan sebesar 8,8% pada paruh pertama tahun ini. Total volume penjualan Gudang Garam berkurang dari 46,6 miliar batang pada semester 1 2019 menjadi 42,5 miliar batang pada semester pertama 2020. Penurunan terbesar terjadi pada produk sigaret kretek mesin rendah tar nikotin. Penjualan produk ini merosot 45,6% secara year on year dari 4,2 miliar batang menjadi 2,3 miliar batang. Sementara itu penjualan sigaret kretek mesin full Flavored turun 6,6% secara year on year menjadi 35,8 miliar batang dari sebelumnya 38,3 miliar batang. Sebaliknya penjualan sigaret kretek tangan tumbuh 7,5% secara year on year dari 4,2 miliar batang menjadi 4,5 miliar batang. Direktur PT Gudang Garam Tbk atau GGRM Heru Budiman kepada media mengatakan, meski total volume penjualan rokok turun, pendapatan Gudang Garam pada semester 1 2020 masih tumbuh 1,7% secara year on year dari 52,75 triliun menjadi 53,66 triliun rupiah. Kenaikan pendapatan di tengah penurunan volume penjualan ini disebabkan oleh kenaikan harga jual produk GGRM yang terjadi mulai Februari sampai dengan Maret 2020. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan tarif cukai yang berlaku mulai Januari 2020. Sementara laba bersih GGRM terkoreksi 10,7% secara year on year dari 4,28 triliun menjadi 3,82 triliun rupiah. Sementara terkait rencana pemerintah untuk kembali menaikkan tarif cukai di atas 8% pada tahun 2021 mendatang, bahwa Gudang Garam belum memperoleh dokumen angka persis kenaikannya sehingga belum bisa memperhitungkan dampaknya. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, selain dari sisi kinerja di semester pertama di 2020, saham-saham yang ada di sektor ini, di sektor konsumen kemudian juga produsen rokok juga masih dihantui terkait juga dengan rencana pemerintah untuk kembali menaikkan tarif cukai rokok di 2021 mendatang. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa dan juga kepastian nilai tarif yang akan dinaikkan tersebut. Nah, dari sisi fundamental pemirsa, kita akan beralih ke teknikal. Kita akan coba lihat bagaimana pola pergerakan dari saham Gudang Garam, baik secara intraday maupun di sepanjang tahun 2020 maupun dari sisi valuasinya apakah masih menarik atau tidak. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat terlebih dahulu bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk Gudang Garam di sepanjang perdagangan hari ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Mari kita akan coba lihat secara bersama-sama pemirsa. Di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, saham Gudang Garam ini dibuka di level 53.000 pemirsa. Kemudian pada pukul 10 Gudang Garam mengalami tekanan yang cukup dalam, ini menyentuh ke level 52.650. Dari grafis ini koreksi yang terjadi cukup dalam. Kemudian pada posisi penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini, Gudang Garam berada di level 52.625. Ya, kemudian pada pembukaan sesi kedua, di mana untuk Gudang Garam ini kembali mengalami penguatan tipis pemirsa, di mana posisi dari Gudang Garam berada di level 52.700 dan kami informasikan juga di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini Gudang Garam ditutup di zona hijau dengan di 1,28%. Dari data RTI yang saya pegang ini posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di 53.400. Ini dari posisi sebelumnya masih berada di level 52 ribuan. Nah, dari intraday tradingnya kita akan beralih bagaimana pergerakan saham Gudang Garam di sepanjang tahun 2020 mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat secara bersama-sama. Dari Januari terlebih dahulu pemirsa, posisi dari saham Gudang Garam ini berada di level 53.350, sementara di Februari penguatan terjadi kepada saham Gudang Garam di 55.475. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama karena di Maret posisi harga saham Gudang Garam kembali mengalami koreksi di 49.500. Di 1 April
koreksi kembali terjadi cukup dalam dari level 49 sudah menyentuh ke level 40.050. Kemudian di Mei gudang garam mencoba untuk bangkit menyentuh ke level 44.000, 2 Juni sudah di 47.500, sementara di 1 Juli mengalami koreksi tipis di 47.000 dan di 25 Agustus di 52.700 ini. Sementara pada posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini sudah menyentuh ke level 53.400. Nah, kalau kita tarik garis yang pemirsa, meskipun dalam beberapa waktu terakhir mulai dari 1 April sampai 25 Agustus gudang garam cenderung mengalami penguatan, namun belum mampu menyentuh ke level 55.475, level yang pernah diduduki oleh gudang garam di sebelumnya, dan posisi hari ini 53.000. Beberapa poin lagi untuk menyentuh ke level tertinggi tersebut di bulan Februari 2020. Dari teknikal kita beralih ke valuasi. Apakah valuasi dari saham gudang garam masih menarik? Kita akan coba lihat beberapa indikator, terutama dari sisi PER dan PBV-nya. Data berasal dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat secara bersama-sama pemirsa. Dari PER-nya atau Price to Earning Ratio dari gudang garam ini berada di kisaran ini 13,25 kali pemirsa. Sementara untuk dari Price Sales Ratio-nya atau PSR-nya ada di kisaran di 0,94 kali. Sementara posisi PBV-nya atau Price Book Value Ratio atau PBVR-nya ada di kisaran 1,85 kali. Sementara Price Cash Flow Ratio-nya atau PCFR ada di 3,14 kali. Dari sisi valuasi untuk gudang garam, dari fundamental, teknikal, dan valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam mengambil keputusan investasi, terutama terhadap gudang garam, yang merupakan salah satu saham yang memiliki nilai kapitalisasi terbesar dalam indeks harga saham gabungan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena di segmen selanjutnya kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi aktif untuk bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.